不畏。这是何等可笑！ Hai Go Seven Lovers, gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Kali ini, Mai akan mereview film fantasy China yang berjudul The Magical to Slow Tomb. Dirilis pada tanggal 29 Desember 2021, diproduksi oleh Yingmei Media dan disutradarai oleh Rian He, serta diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Zhao Wenhao sebagai Erlang Shen atau Yang Jian, Cheng Fan sebagai Ah Jing, dan Yvonne Yung sebagai Dewi Lentera. Berkisah di alam surgawi ketika Lentera teratai jatuh ke dunia manusia, menjadi titik awal terungkapnya jati diri manusia setengah dewa. Akankah manusia setengah dewa berhasil menemukan Lentera surgawi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan review selengkapnya. Demi mendoakan keamanan surga, upacara festival Lentera pun diselenggarakan. Belum sempat acara dimulai, kekacauan terjadi ketika sesosok bercadar hitam menyusup ke surga dan berhasil melumpuhkan sebagian penjaga. Di saat yang bersamaan, datanglah Yang Jian, seorang manusia setengah dewa. Tanpa curiga, Yang Jian memasuki tempat penyimpanan Lentera surga yang di dalamnya juga terdapat sosok bercadar. Perkelahian pun pecah, di mana Yang Jian dengan mudahnya berhasil melumpuhkan sosok tersebut. Namun sesuatu yang buruk terjadi ketika Lentera surga malah jatuh ke dunia manusia. Karena satu-satunya tiang penyangga surga lenyap, seluruh penghuni surga dibuat kalang kabut, tak terkecuali dengan Kaisar Giok. Untuk memastikan keadaan, Jenderal Ming yang bertugas menjaga Lentera bergegas menuju TKP yang di dalamnya juga terdapat Yang Jian. Singkat cerita, mereka lantas membawa Yang Jian menghadap Kaisar Giok untuk diinterogasi. Melihat Yang Jian di hadapan Lentera teratai, tentu saja membuat mereka berspekulasi bahwa Yang Jianlah yang telah mencuri Lentera teratai. Tidak hanya itu, mereka juga mengungkit kembali asal-muasal Yang Jian yang tidak jelas keturunannya. Apakah Yang Jian manusia, dewa, ataukah siluman? Yang Jian yang merasa terdesak atas pernyataan mereka, lantas menanyakan langsung akan jati dirinya kepada pamannya. Sebenarnya siapa ayahku? Di mana ibuku? Tegasnya. Bukannya menjawab, yang ada Kaisar malah berusaha mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keberadaan Lentera teratai. Untuk membersihkan nama baiknya, Yang Jian memutuskan untuk berlari dan terjun ke dunia manusia. Cerita pun berlanjut ke dunia manusia, tepatnya di sebuah danau yang terdapat sejumlah gadis tengah bercengkerama. Suasana yang penuh tawa seketika itu berganti menjadi ketakutan ketika mereka mendapati sesosok tubuh yang mengapung di dekat mereka. Karena iba, salah satu dari mereka yang bernama Ching, memutuskan untuk membawanya pulang di kediamannya. Rupanya, sosok tersebut merupakan Yang Jian. Malam pun tiba, di mana seorang lelaki tua yang dipanggil Tuan Li tengah menerima laporan dari bawahannya mengenai perihal seorang pria yang mempunyai bekas luka di keningnya. Dengan tubuh tertatih, Tuan Li menghampiri jasad yang diduga putranya. Sudah kutemukan bocah bermata tiga itu.
Raja Iblis pasti akan membuatmu hidup kembali, ujarnya. Cerita mundur ke belakang, ketika Tuan Li membawa putranya menuju kuil Dewi Lentera, guna memohon kepada sang Dewi agar bersedia menghidupkan kembali putranya. Aku bisa menyelamatkannya, tapi kau harus punya sesuatu untuk ditukar, bukan? Terang Dewi Lentera. Asalkan putranya dapat hidup kembali, Tuan Li pun menyanggupinya. Seketika itu mata Dewi Lentera merah menyala, disusul dengan munculnya asap hitam yang membuat Tuan Li lari tergopoh-gopoh sembari menggendong putranya. Rupanya, asap hitam tersebut merupakan jelmaan Raja Iblis. Dia menawarkan suatu perjanjian. Untuk menghidupkan kembali putranya, Raja Iblis meminta Tuan Li untuk menghidupkan dirinya terlebih dulu dengan cara mengambil lentera teratai dan mencari bocah bermata 3. Karena kekuatan Raja Iblis belum pulih, Iblis memutuskan untuk meminjam tubuh Tuan Li. Di kediaman Nona Ching, Yang Jian tampak kelaparan. Terbukti ketika Yang Jian berhasil menghabiskan puluhan mangkok tanpa sisa. Melihat Yang Jian yang hilang ingatan, Nona Ching memutuskan untuk menamainya Erlang. 反正你呢也想不起来你是谁，不如先住下，慢慢想。他想不起来他叫什么，那叫他什么好呀？叫二郎。 Untuk membalas kebaikan Nona Ching beserta kakaknya, Yang Jian dengan senang hati membantu mereka bekerja dengan mengantarkan kain ke pelanggan. Tanpa mereka sadari, sejumlah lelaki tengah membuntuti mereka berdua. Setibanya Yang Jian di pusat keramaian, terlihat penjual yang tengah menawarkan lentera teratai. Sontak dia teringat akan lentera teratai yang jatuh ke dunia manusia. Jing yang dapat memprediksi bahaya yang mengancam lantas bergegas mengajak Yang Jian untuk menyelamatkan diri. Benar saja, sejumlah bandit yang sedari tadi membuntuti mereka mulai menampakkan diri dan tak segan menyakiti mereka. Dan pada akhirnya, Nona Ching terluka di bagian lengannya karena sabetan senjata tajam. 公子上路！大力侠，快！出去杀害阿行！走，阿行。 Sesampainya di rumah, Yang Jian menggambar lentera teratai yang ada di dalam pikirannya. Sontak, Jing dan kakaknya pikirannya tertuju di kuil Dewi Lentera. Untuk memastikannya, Yang Jian dan Liu bergegas menuju kuil Dewi Lentera. Benar saja, apa yang digambar Yang Jian sama persis dengan lentera yang ada di dalam kuil. Setelah mengamati lentera tersebut, sejumlah lelaki menghampiri mereka. Ada orang memberiku uang untuk mengejarmu, ujar salah seorang dari mereka. Tak mau kehilangan buruannya, lantas mereka membawanya ke suatu tempat rahasia yang terdapat di dalam kuil. 有人出钱让我们请你一趟，没想到今天。 Tuan Li yang merupakan dalang di baliknya berusaha mendesak Yang Jian agar mengingat keberadaan lentera teratai. Seketika itu Yang Jian teringat akan perkataan gurunya, di mana ibu Yang Jian secara sukarela menjaga Gunung Cuiping yang konon di dalamnya terdapat segel Raja Iblis. Dan jepit rambut naga adalah peninggalan dari ibu Yang Jian. Setelah mereka terlibat perdebatan, muncullah Nona Ching yang berhasil menyelamatkan Yang Jian. 我不知道什么宝莲灯，我没见过。
Di pagi hari yang cerah di tengah sebuah danau, Yang Jian beserta rekannya memutuskan pergi menuju Gunung Cuiping untuk mencari keberadaan ibunya. 宝莲灯，莫不是那传说中的神物？如果宝莲灯能帮你找回回忆， Malam pun tiba dan sampailah mereka di Gunung Cuiping. Sesosok hitam berusaha menuntun mereka menuju kediaman Yang. Rasa penasaran yang begitu kuat mendorong Yang Jian untuk memasukinya. Tampak di sebuah ruangan, sesosok bayangan lelaki yang diduga ayahnya tengah memperlihatkan lukisan. Tak lama kemudian, datanglah sesosok bayangan wanita yang diduga ibunya. Demi keselamatan Yang Jian, mereka memutuskan untuk menitipkan Yang Jian kecil kepada Dewa Langit. Dari situlah Yang Jian mulai mengingat siapa dirinya. Setelah semua ilusi berakhir, tampak cahaya kemerahan yang membentuk sebuah lentera, disusul oleh munculnya ayah dan ibu Yang Jian. Sontak kemunculan mereka membuat perasaan Yang Jian berkecamuk. Di sisi lain, Yang Jian senang akan kemunculan kedua orang tuanya. Di lain pihak, Yang Jian merasakan kekesalan. Dengan isak air matanya, Yang Jian bertanya, "Kenapa harus menelantarkanku?" Sang ibu berdalih, "Kami tak ingin kau mengikuti jejak kami." Setelah terlibat obrolan panjang, mereka pun menghilang dan meninggalkan lentera teratai untuk Yang Jian. 我恨你们！你们知不知道这些年我有多想你？你们能不能告诉我，到底发生了什么事？为何要抛下我？为娘一生身不由己，爱上一个凡人，也不必被天庭刁难。 Dengan menerima lentera teratai, Yang Jian akan mewarisi kekuatan ibunya. Dalam sekejap, Yang Jian menerima semua ilmu yang diwariskan ibunya, tak lupa membekalinya dengan busur panah dan sebilah pedang. Dalam menggagalkan misi Tuan Li untuk menghidupkan kembali Raja Iblis, Yang Jian bergegas mendatangi tempat persembunyiannya dan berniat menghabisinya. Di luar dugaan, muncul sesosok bercadar merebut lentera teratai yang dibawa Yang Jian. Dari gerak-geriknya, Yang Jian teringat akan sosok yang sama yang berusaha mencuri lentera di surga. Di luar perkiraan, sesosok bercadar merupakan Nona Ching. Jelas saja, itu membuat Yang Jian shock dan tak percaya atas apa yang dilihatnya. "Kau selama ini membohongiku," tegasnya. 阿晴，你一直骗我。 Setelah lentera teratai bersatu dengan segel Raja Iblis, muncullah energi besar yang mendorong Yang Jian untuk menghabisi Raja Iblis yang bersemayam di tubuh Tuan Li. Karena besarnya pengaruh energi tersebut, terhempaslah Yang Jian dengan mata yang mengeluarkan darah. Karena merasa bersalah, Qing memohon kepada Raja Iblis untuk tidak membunuh Yang Jian. Namun Raja Iblis berkelit. 赶紧魔君，看在我为你寻得宝莲灯的份上， 本君虽能具形，却仍无肉身的太。 Rupanya, energi besar yang dikeluarkan Raja Iblis membuat kedua mata Yang Jian mengalami kebutaan. Tentu saja, kondisi tersebut membuatnya syok. Qing yang merasa bersalah berusaha menebusnya dengan meminta Yang Jian menghabisi nyawanya. Namun Yang Jian tidaklah setega itu. Setelah terlibat obrolan panjang, mereka memutuskan berbaikan kembali dan bersatu untuk mengalahkan Raja Iblis. Langit menjadi merah, menandakan segera dimulainya festival lentera. Siapa sangka, Dewi Lentera yang selama ini mereka puja ternyata Raja Iblis. Sontak kedatangan Raja Iblis membuat warga lari kocar-kacir. Tak mau kehilangan buruannya, Yang Jian segera meluncurkan anak panahnya
Untuk melumpuhkan Yang Jian, Raja Iblis mengeluarkan roh-roh jahat yang bersemayam di tubuhnya. Beruntung ribuan tentara langit yang dipimpin Dewa Surga memberikan bantuannya. Perang pun pecah. Dewa Surga yang sakti sekalipun rupanya tak mampu mengalahkan kekuatan Raja Iblis. Apalagi Yang Jian yang merupakan muridnya. Keadaan berubah menjadi tidak kondusif. Konon, Jing yang merupakan reinkarnasi api Samadhi, yaitu api pemancing lentera teratai yang juga merupakan bagian dari kekuatan Yang Jian. Untuk memancing lentera teratai keluar, Jing mengorbankan dirinya. Dalam sekejap, lentera teratai keluar dari tubuh Raja Iblis dan bersatu kembali dengan Yang Jian. Dan pada akhirnya Raja Iblis dapat dikalahkan dengan mudah oleh Yang Jian. Di penghujung cerita, Yang Jian kembali ke surga dengan dinobatkan sebagai dewa perang, dewa pelindung lentera teratai, Dewa Erlang namanya. Namun semua yang diberikan langit tidak berarti baginya jika dia harus kehilangan gadis yang dicintainya. Mengingat Jing yang merupakan bagian dari kekuatan Yang Jian, Jing pun kembali. Kapanpun Yang Jian membutuhkannya, Jing akan kembali. Aku tak lagi bermimpi kan, tegasnya. Jika mau bertemu denganku, aku akan datang mencarimu kapan saja. Dan cerita pun selesai.